Meskipun di tahun lalu dan di tahun ini aku masih belum berhasil lolos dalam proses seleksi beasiswa Global Korea Scholarship, tapi ternyata versiku yang dulu sama yang sekarang itu jauh berbeda loh. Kira-kira apa aja sih perbedaan ketika aku apply di GKS tahun 2024 dengan GKS di 2025? Langsung aja yuk. Hai, buat kalian yang baru lihat videoku ini, salam kenal, aku Ilma. Dan selamat datang di channel aku. Ayo cerita, Ma. Mau cerita apa sih, Ma? Seperti biasa, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kalau video ini akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tentang mindsetku dulu versus sekarang. Lalu yang bagian kedua, tentang strategi dan persiapan. Lalu yang ketiga, waktu dan energi. Lalu yang keempat, hasil akhir. Jadi langsung aja yuk. Oke, kalau terkait mindset ini, perbedaan dulu sama yang sekarang. Kalau dulu itu aku lebih kayak overthinking gitu loh, karena mungkin itu adalah pengalaman pertamaku untuk apply beasiswa. Jadi berangkat dari ketidaktahuanku terkait informasi seputar beasiswa. Jadi aku mengandalkan yang namanya ikut kursus. Jadi aku kayak dikit-dikit ikut mentoring, dikit-dikit ikut les apa kayak gitu. Jadi itu kan juga yang bikin aku boncos dan bikin aku jadi semakin overthinking gitu loh. Kayak lebih ke perfeksionis aja sih. Kayak aku ikut mentoring itu semua dengan harapan bisa memperbesar peluangku untuk lolos ke beasiswa ini nanti. Cuma ya pada akhirnya sama aja, maunya kayak mau kayak gimana pun effort kita, tapi kalau emang takdirnya mengatakan kalau kita belum pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut, ya nggak akan dapet gitu kan. Itu yang dulu. Terus karena aku dulu lebih overthinking, jadi ketika aku mendapatkan info kalau aku belum berhasil, itu aku juga sedihnya sangat-sangat dalam kayak gitu, karena aku terlalu berharap dengan adanya beasiswa GKS ini gitu. Lalu kalau bedanya yang di tahun 2025 ini, mindsetku itu aku lebih chill aja sih. Kayak kemarin selama proses persiapan juga aku nggak yang terlalu riwah, mungkin karena udah kedua kalinya ya. Jadi aku udah ngerti gitu loh apa aja yang harus dipersiapkan, dan aku jadi bisa lebih ngepres budget gitu. Kayak aku bisa lebih mempertimbangkan, oh ini aku perlu, oh yang ini aku nggak perlu untuk ambil kayak gitu. Jadi nggak yang overwhelmed, dan ya udah lebih chill aja. Aku juga sambil kerja, juga sambil nyiapin gitu. Bahkan aku nyiapinnya itu kemarin agak-agak kayak aku jadi kirim nggak ya kayak gitu. Kemudian di strategi dan persiapan. Kalau di tahun 2024 itu dulu aku pikir dengan semakin mahal persiapan yang aku lakukan itu dapat meningkatkan peluangku untuk lolos ke beasiswa. Jadi aku ya seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, di tahun 2023 sampai 2024 itu karena kan itu pengalaman pertamaku untuk apply beasiswa ya. Jadi aku ikut les sana sini, ikut mentoring sana sini, dan proofreading itu bolak-balik. Dan juga untuk proofreading sendiri itu ada sesi mentoringnya masing-masing gitu. Kayak karena mungkin aku juga terlalu over worry, jadi aku kayak khawatir gitu loh, apakah step yang aku lakukan ini sudah benar atau belum, meskipun aku sudah baca guideline berulang kali dan juga sharing di grup Telegram sesama pejuang GKS itu, kayak aku ada ngerasa perfeksionisnya gitu loh. Jadi aku kayak kurang memperhatikan kualitas diriku, maksudnya apa yang aku tuangkan di personal statement itu kan juga jadi nilai yang tinggi gitu kan buat para panitia GKS-nya sendiri gitu kan. Nah, jadi karena aku terlalu worry terhadap step-stepnya itu tadi, aku jadi mengesampingkan kualitas isi dari esaiku itu sendiri gitu. Mungkin juga aku kurang mencari tahu tentang kampusnya. Aku masih belum bisa menyelaraskan antara goals pribadiku, terus goals dari departemen kampusnya, dan juga goals dari NIAID sendiri sebagai penyelenggara GKS. Jadinya aku agak miss di situ.
Itu waktu pas di tahun 2024. Dan aku juga untuk dokumen persyaratan bahasanya itu aku hanya mengumpulkan sertifikat bahasa Inggris yang berupa IELTS. Itu pun juga skornya ya so-so lah, gak yang terlalu bagus juga. Dan aku di essay itu aku nge-stating kalau aku sudah belajar bahasa Korea di Indonesia, cuma kok ya aku lupa gitu loh, gak melampirkan sertifikat bahasa Korea. Nah terus jadi pada akhirnya karena aku terlalu mempertanyakan itu, jadi aku untuk kirim berkasnya pun juga keburu-buru. Tapi deadline itu sebenarnya masih lama, cuma aku langsung kayak yang sehari sebelumnya tuh aku langsung ngeprint semua dokumen gitu, terus aku langsung jadiin satu, klip-klipin gitu kayak baru malamnya, dan besok paginya itu udah langsung yang aku bawa ke kantor untuk dikirim berkasnya. Jadinya aku nggak double checking ketika semua dokumen itu udah aku print dan udah aku jadiin satu. Itu waktu pas 2024. Nah, bedanya kalau waktu pas di 2025 ini, aku sudah ada pengalaman sebelumnya untuk apply GKS. Jadi aku lebih relax, aku sudah tahu gitu loh mana aja bagian-bagian yang menurutku kurang perlu untuk dilakukan gitu. Jadi dari segi budget juga langsung berbeda banget dari pas aku tahun 2024. Nah, kalau yang tahun 2025 ini karena aku sudah tahu, jadi aku lebih bisa fokus ke isi dari esaiku. Jadi kayak aku mau ngangkat isu apa, terus aku bisa menyambungkan personal goalku dengan goals yang dari kampus juga. Aku bisa menyelaraskan juga dengan goals dari NIIED gitu. Jadi aku bisa lebih fokus ke esaiku itu sih. Sama juga di tahun 2025 ini karena aku fokus ke tingkatin nilai dari berkasku, dimana salah satu caranya itu juga dari adanya sertifikat bahasa. Jadi ya, meskipun sertifikat bahasa itu bukan syarat wajib, tapi itu juga bisa menunjang nilai berkas-berkasmu. Jadi karena kan aku sebelumnya sudah ada sertifikat IELTS, dan berhubung di tahun 2025 ini sertifikat IELTS-ku masih bisa untuk dipakai, jadi masih belum kadaluarsa, belum expired gitu. Jadi aku sertakan juga sertifikat IELTS, tapi untuk menunjang nilai itu aku ada sertifikat topik juga. Ya meskipun nilainya agak setara dengan nilai IELTS-ku untuk scoringnya, tapi ya aku kembalikan lagi ke pihak panitia, terserah mereka mau ambilnya yang mana, mau ambil IELTS-ku atau nilai topikku. Itu untuk sertifikat bahasanya. Terus juga di tahun 2025 ini aku lebih chill karena sudah ada pengalaman sebelumnya untuk apply. Jadi kayak ya udahlah, yang penting aku udah nyiapin ini semua kayak gitu. Aku nyiapin berkasnya itu bener-bener kayak hamin seminggu dari jadwal aku mengirim dokumennya. Jadi kan dari kampus itu kan ada deadline-nya, masing-masing kampus kan ada deadline-nya. Harus nyampe di kampus itu maksimal di tanggal misalkan tanggal 20 April gitu ya. Nah, berarti aku narik 2 minggu sebelumnya itu aku sudah harus nyiapin dokumen. Jadi 2 minggu sebelumnya aku nyiapin dokumen, jadi seminggu setelahnya itu dokumennya udah harus aku kirim kayak gitu. Paham nggak? Jadi karena aku nyiapinnya itu seminggu sebelumnya, jadi aku bisa double checking dan juga aku bikin notes di handphone. Itu apa aja yang harus aku lampirin di dokumen itu. Kalau yang sudah aku print itu aku langsung checklist kayak gitu-gitu. Jadi itu lebih memudahkan aku dan bisa lebih kayak teliti juga, mengurangi kesalahan dokumen dan mengurangi kalau misalkan aku ada kelupaan dokumen yang seharusnya aku sertakan tapi ternyata belum aku sertakan kayak gitu. Itu benar-benar menurutku lebih mindful aja sih di tahun 2025 ini ketika aku apply beasiswa GKS, lebih mindful dan juga lebih chill. Selanjutnya terkait waktu dan energi. Di tahun 2024 sudah pasti itu sungguh sangat melelahkan secara mental dan juga
di tahun 2024 itu aku kayak semua hal itu ingin sempurna. Jadi itu bener-bener kayak melelahkan banget sih secara mental karena aku overthinking dan aku bolak-balik proofread esai. Jadi untuk ngirim berkasnya pun aku jadi keburu-buru, yang pada akhirnya ternyata ada beberapa berkas yang kelupaan aku nggak masukin ke dalamnya itu. Dan kalau di tahun 2025 ini aku lebih chill, aku lebih relax, aku lebih santai, dan juga aku lebih fokus ke hal-hal yang memang itu sekiranya bisa meningkatkan nilai dari berkas-berkasku. Jadi ya aku langsung nyiapin bahasa Korea itu tadi, aku ikut bimbingan, nggak ikut bimbingan, aku ikut kelas persiapan topik, jadi udah langsung untuk dapat topik itu. Selain itu juga di tahun ini aku lebih menjaga kesehatan mentalku, yaitu tadi karena aku sudah pengalaman di tahun sebelumnya, tahun 2024, ketika aku mengetahui kalau aku gagal itu benar-benar yang langsung down banget. Jadi yang di tahun ini aku berusaha untuk mengurangi perasaan atau ekspektasi berlebih itu, dan mengurangi rasa takut ketika aku akan gagal lagi. Meskipun di tahun ini aku juga belum lolos lagi untuk GKS, tapi aku baru sadar ternyata progres itu bukan cuma soal hasil akhir, melainkan gimana cara aku menghadapi tantangan yang ada di depanku itu dengan lebih rileks, lebih santai, lebih chill, dan dengan kepala dingin. Jadi kalau semisal di tahun ini kalian masih belum lolos ke beasiswa GKS, jangan bersedih guys, karena kalian ada temennya kok. Kalian gak sendirian, dan kalau misalkan kalian berencana untuk daftar lagi di tahun depan, ya kalian jangan berdiam diri dong, kalian juga harus meningkatkan kualitas diri kalian, karena siapa tahu di tahun yang akan datang berkasmu jadi lebih berkualitas dan kamu jadi lebih siap untuk menghadapi segala macam proses seleksi di GKS sendiri. Selain itu, kamu coba deh selama setahun ini mengulik lebih dalam lagi ke dirimu sendiri. Kira-kira kenapa kok kamu pingin daftar beasiswa GKS? Apakah ini suatu yang penting untukmu dan untuk hidupmu ke depannya? Oke guys, aku rasa cukup segini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang mau aku bahas atau sharing-sharing seputar beasiswa GKS, bisa tulis aja kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ingin tahu info seputar beasiswa GKS, karena di sini aku juga sama sebagai sesama pejuang GKS graduate. Jadi kalian bisa subscribe channel ini, dan bye-bye. See you on the next video and enjoy my channel. Bye.